Saya share lagi. Jadi BR ini berfungsi untuk memberikan baris ya, tag untuk baris. Ini saya bisa menaruh berapapun. Saya save, dan apabila saya refresh, nah akan ada ganti garis ya, gampangnya gitu. Ada juga tag lain misalkan horizontal line HR. HR juga sama, nggak butuh dan tidak butuh penutup ya. Saya save dan saya refresh. Nah, HR itu horizontal line, jadi akan muncul baris seperti ini, garis seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ada beberapa cara lain, ada tag-tag lain yang tidak kalah penting, misalkan apa namanya? Kita ingin memberikan bold ya, membuatnya jadi bold. Seperti ini, B. Nah, jadi akan jadi tebal. Ada, nah, kalau ini zaman dahulu ya, misalkan saya mau buat apa namanya tag-tag, ada juga tag-tag yang memang ya apa nah apa namanya ya lucu-lucuan gitu ya. Nggak salah namanya marka. Marka itu akan bikin running text. Nah, ini kelihatannya running text-nya ya. Jadi pakai marquee. Nah, eh, semua halaman web sebenarnya basisnya adalah HTML ini. Termasuk halaman-halaman yang sangat kompleks, sekalipun misalnya ini halaman jurnal ini ya. Kita lihat ya, halaman yang ya rapi dan bersih ini ada warna-warni, itu semuanya ada source code-nya. Apabila kita lihat ya, kita bisa klik kanan, lalu view page source. Nah, di situ akan terlihat HTML-nya. Nah, seperti ini. Ini ada HTML-nya. Nah, di sini ada tag-tag yang lebih advance, ada head dan lain-lain. Di sini ada juga apa namanya? Ini ada link ya. Kita juga bisa membuat link, bisa menyisipkan gambar. Kalau link ini biasanya kita menggunakan href ya, ahref. Sedangkan untuk gambar di sini ada nggak ya? Bermacam-macam cara sebenarnya. Contohnya misalkan img src. Nah, ini contohnya. Ini adalah teknik yang kita gunakan untuk mengambil gambar. IMG, terus ada SRC. SRC itu berarti sumber, source. Nah, akan kita coba di sini ya. Nah, ini juga bisa kita buka ininya, source code-nya juga. View page source. Nah, di sini akan muncul source dari halaman tersebut. Nah, sekarang kan kita lihat beberapa contoh lainnya. Bentar ya.
Nah, oke, kita akan gunakan beberapa teknik ya. Pertama, kita membuat link ya. Link itu pakai ahref. Di sini kita berikan alamat tujuannya. Misalkan kita ingin membuat link ke halaman web value ya. Berarti http telkomuniversity.ac.id. Sini saya buat misalkan link. Nah, href ini tergolong yang butuh penutup ya. Saya save, saya simpan, dan kita lihat di sini. Nah, di sini muncul linknya. Kita klik. Telkom University CID. Telkom University, maka buka. Harus milih ininya juga. Sudah saya ambil ininya aja, linknya. Mintanya yang HTTPS kalau tell you itu. Nah, kalau kita klik akan membuka halaman tell you. Oke. Kita juga bisa memasukkan gambar ya. Tadi saya contohkan misalkan pakai IMG SRC. IMG SRC. SRC ini sebenarnya sama juga seperti ini, ya, sama seperti di atas ini. Tapi bisa juga kita langsung eh, gambar yang ada di lokal. Misalkan ada halaman tell you, saya coba save aja gambarnya ini. Saya save image as, akan saya simpan di halaman yang tadi. Apa tadi? Wah, formatnya WP. Nah, biasanya format image itu ini ya, tapi kita coba saja. Biasanya .jpg atau doc apa gitu ya. Tell you. Saya akan save di sini. you.wp. Semoga bisa. Saya simpan. Dan kita ada halaman kita tadi. Oh, ternyata bisa. Jadi bisa menggunakan ini. Ya, bisa menggunakan IMG SRC ini. Kita juga bisa membuat apa namanya? Membuat tabel ya. Tabel. Nah, tabel ini biasanya kita gunakan sebelum dahulu. Kalau sekarang mungkin kalian pernah diajarkan menggunakan div ya. Div. Nah, sebelum adanya div, dulu kita banyak menggunakan tabel untuk membagi bagian-bagian dari teks secara rapi. Ya. Tabel sama seperti ini. Ini juga butuh awal dan akhir. Ada, nah untuk membuat tabel kita harus membuat juga namanya baris ya.
Saya tulis dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah isi dari tabel ya. Nah, di sini tabel ini saya membuat sebuah baris ya dengan nama seperti ini, TR, TR ya, TR dan diakhiri dengan TR. Dalam TR ini saya membuat dua buah kolom, yaitu kolom nomor dan kolom nama. Sekarang kita coba. Hmm. Nah, di sini ada sebuah tabel tapi nggak terlihat. Saya kasih ini aja. Nah, tabel harus diberikan border. Border saya beri angka 1. Berarti bordernya ada ketebalan 1. Nah, akan muncul seperti ini. Ini sebuah tabel. Udah ngasih itu. Jadi seperti ini ya. Kenapa? Oh, sampai besok Pak, besok. Iya, ya. Bisa hadir Pak ya? Ya. Bisa hadir ya? Ya sebenarnya saya masih ini mantau tuh langkah sebenarnya. Kalau hujan. Oh gitu. Iya, enggak enggak. Nah ini saya berikan satu buah baris tambahan ya, nomor 1 dan namanya misalkan 1. Saya simpan. Nah, di sini akan muncul baris tambahan ya, seperti ini. Nah, jika kita salah satu cara untuk membuat baris agar tidak terlihat ya tadi kita menggunakan apa tadi bordernya kita nolkan. Itu salah satu cara. Seperti itu. Dua di sini misalkan ada Rama. Seperti itu. Agar rapi, di sini akan saya berikan bold. Seperti itu. Oke, apalagi yang bisa kita ekspor ya, yang biasanya dipakai. Oh iya, kita juga bisa membuat form ya, formulir. Saya buat BR dulu aja, horizontal line. Di sini saya membuat sebuah formulir. Nah, untuk membuat formulir seperti ini. Salah satunya yang sering kita pakai misalkan formulir yaitu text box ya. Input
textbox ya, masalah seperti ini. Seperti ini. Oh ya, BR. Seperti ini. Buttonnya mungkin belum muncul terang. Nah, ini salah satu jenis formulir kita yang akan kita buat ya. Di sini ada nama ya, dan di sini ada text box-nya. Ada beberapa jenis input yang bisa kita pakai ya. Salah satunya misalkan ini input yang berupa apa namanya ini? Ya, dari sini ya, yang dari berupa teks ya. Saya akhiri dengan BR. Bisa juga misalkan kita berikan jenis kelamin berupa pilihan. Select-nya di sini misalkan select, saya lupa kalau nggak salah seperti ini. Laki-laki, perempuan. Simpan. Oh, bukan, saya lupa. Apa sih ininya? Kalau itu option ya, option, bukan value tapi option. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Oke. Ada. Dulu.
Jadi kita lanjut lagi ya. Nah, salah satunya yang lainnya yaitu kita bisa buat yang lain ya. Misalkan input type-nya checkbox. Checkbox. Kalau checkbox itu kalau input type checkbox itu harus mempunyai nama yang sama ya. Misalkan hobi. Checkbox di sini misalkan eh, saya berikan nama misalkan langsung aja deh di sini misalkan segini sepeda. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya nilai dari masing apa nih jenis-jenis formulir yang ada centang-centang. Nah, selain itu ada juga yang berbentuk air seperti radio. Kalau radio itu sama seperti option juga, tapi bentuknya mirip seperti hobi nih, gitu. Jadi cuma salah satu saja yang bisa dipilih. Misalkan eh, apa ya yang hanya bisa pilih salah satu ini, prodi misalkan ya, prodi, ya, misalkan di sini informatika, elektro, misalkan. Nah,
kalau prodi ini harus sama, kalau nggak gitu dia nggak bisa. Nah, di sini saya pakai namanya radio. Seperti ini. Saya simpan dan apabila kita jalankan akan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini prodi hanya bisa milih salah satu. Ya. Sama seperti tadi ini, jenis kelamin ini. Nah, akhir ya sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi ini saya buat ambil yang intinya saja. Nah, terakhir misalkan kita sudah siap semuanya, akan kita submit, kita kirim. Kita pakai input type. Nah, di sini baru kita pilih submit. Di sini terakhir ini akan ada tulisan, akan muncul tombol seperti ini, submit. Seperti itu. Nah, submit ini ada dua jenis method. Seperti kalau dalam HTTP, yaitu ada post dan get. Nah, by default ini bawaannya adalah get. Cirinya apa ini? Kalau kita bilang di sini ada submit, berarti kan kirim ya. Kirim kemana? Sebenarnya kirim ke ya tujuannya ya, ke tujuannya halaman tertentu. Di sini by default berarti akan mengirim ke dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu beberapa dasar tentang HTML ya. Sebelumnya ditanyakan ini, sepertinya Pak Isman berhalangan, masih rapat. Oke. Ya. Kalau nggak ada mungkin itu aja ya. Sepertinya mungkin kita tunda aja ini dengan Pak Ismannya. Tapi ini nanti bisa dipelajari masing-masing ya, bisa diulang masing-masing di rumah. Nanti mungkin yang dengan Pak Isman nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya untuk web ini. Oke, ya. Sekali lagi ini ya Pak Isman juga minta maaf yang nggak bisa ini. Udah masuk tapi nggak bisa ini karena masih rapat ternyata. Biasanya rapatnya udah selesai tapi belum selesai hari ini. Oke, ya mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Sekali lagi mungkin mohon mengisi ini dulu ya apa namanya. Eh, mengisi daftar hadir ya. Tunggu sebentar. Tadi chat box. Mana chat boxnya? Ya mohon diisi dulu ya. Oke, itu aja untuk hari ini. So nanti pertemuan selanjutnya nanti dengan Pak Isman juga nanti. Seperti itu nanti untuk apa nih pengembangan web berbasis ini namanya berbasis Python ya. Nanti kita lihat bagaimana menggunakan Python. Sehingga nanti misalkan kalian membuat aplikasi berbasis Python berbasis yang menggunakan machine learning dan ingin diimplementasikan ke web, maka paling mudah ya menggunakan Python ini. Ya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih kepadanya. Kalau pertanyaan saya akhiri. Jangan lupa mengisi formulir nanti untuk apa namanya sertifikatnya. Saya akhiri selamat pagi menjelang siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.